Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Octavia Masuri. Di sini saya akan mempresentasikan dari Pak Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kita masukkan presentasinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Untuk ini saya akan mempresentasikan macam-macam strategi pembelajaran. Yang materi nomor 1 ada strategi pembelajaran aktif. Apa sih strategi pembelajaran aktif itu? Strategi pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan kreativitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman dari hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu, ciri-ciri strategi pembelajaran aktif. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua ada pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga ada pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda. Yang keempat ada pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah atau siswa ke guru. Lalu ada pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Kemudian penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Yang terakhir ada guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Kemudian ada tujuan pembelajaran aktif. Pada dasarnya itu berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan untuk anak dan tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Memberikan strategi belajar aktif pada siswa dapat membantu ingatannya sehingga mereka dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran yang lebih baik dan sukses. Lalu ada bentuk-bentuk pembentukan aktif, pembelajaran aktif. Yang pertama ada critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini digunakan untuk memulai pelajaran. Tujuan dari penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat pengalaman mereka. Yang kedua ada prediction weight atau tebak pelajaran. Strategi ini digunakan untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran secara aktif dari awal sampai akhir. Dengan strategi ini, siswa diharapkan dapat terlibat dalam awal pertemuan dan tetap mempunyai perhatian ketika guru menyampaikan materi. Di awal pertemuan, siswa diminta untuk menebak apa yang akan muncul dalam topik tertentu. Selama penyampaian materinya, siswa dituntut untuk mencocokkan hasil tebakan mereka dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga ada teks acak. Strategi ini digunakan untuk pelajaran bahasa, meskipun dapat juga digunakan untuk pelajaran yang lainnya. Dengan strategi ini, siswa dituntut untuk berpikir logis dengan mengurutkan suatu alur cerita atau bacaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu reading guide atau panduan membaca. Ini dalam kesempatan ini sering terdapat kejadian bahwa materi tidak dapat diselesaikan dalam kelas dan harus diselesaikan di luar kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Dalam keadaan seperti ini, strategi ini dapat digunakan secara optimal. Harusnya ini bentuk-bentuknya sangat banyak, jadi saya menyebutkan 4 saja.
Ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu berpusat pada peserta didik, lalu menekankan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Lalu yang ketiga ada sangat menyenangkan. Kelebihan yang ke nomor 4 itu memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Yang lalu itu kelebihannya menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak media, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu kekurangannya itu peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya sehingga ketika tidak didampingi oleh guru atau pendidik. Lalu ada pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokuskan. Materi yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Yang dimaksud strategi pembelajaran kooperatif ialah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mempelajari materi dan diberikan penghargaan atas keberhasilan kelompoknya. Ada juga karakteristik dari pembelajaran kooperatif. Karakteristiknya itu di sini ada 4. Yang pertama, heterogenitas atau kelompok dibentuk secara heterogen dan multikultural dalam arti jenis kelamin, kemampuan akademis, dan juga suku. Lalu jenis-jenis tugas yang diberikan pada kelompok. Lalu tanggung jawab antar individu. Dan terakhir di sini ada sistem penghargaan. Individu menerima penghargaan didasarkan usaha individu dan prestasi kelompok. Lalu tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif itu ini ada 3 tujuan. Tujuannya yang pertama peningkatan prestasi akademis, yang kedua penerimaan keragaman, yang ketiga pengembangan keterampilan. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu melalui pembelajaran kooperatif, siswa atau siswi tidak menggantungkan pada pendidik atau guru, tapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikirnya sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik lainnya. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain. Ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya sehingga menerima segala perbedaan. Lalu ada kekurangannya juga, di sini ada 2. Yang pertama ada sulit untuk peserta didik memahami filosofi pembelajaran kooperatif untuk peserta didik yang dianggap memiliki kelebihan, misalnya mereka akan merasa terhambat oleh peserta didik yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini akan mengganggu iklim kerja kelompok. Lalu, ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa partnership yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara yang demikian, apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. Materi yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual. Yang disebut strategi pembelajaran kontekstual itu ialah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Juga karakteristik pembelajaran kontekstual.
Ini saya sebutkan ada 8. Yang pertama ada melakukan hubungannya bermakna atau making meaning connection. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur oleh dirinya sendiri atau self-regulated learning. Yang keempat, ada belajar yang diatur sendiri sama self-regulated learning. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Yang keenam, mengasuh dan melihara kepribadian siswa atau nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Delapan, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Kemudian, pembelajaran kontekstual itu bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Tujuan lainnya ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Tujuan yang ketiga ada melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan suatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tujuan yang terakhir itu agar pembelajaran lebih produktif dan juga lebih bermakna di ingatan peserta didik. Lalu, komponen dalam strategi pembelajaran kontekstual itu ada 4. Yang pertama ada konstruktivisme. Yang kedua ada menemukan. Yang ketiga bertanya. Yang keempat masyarakat belajar. Ada juga kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Kelebihannya itu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam PPM. Yang kedua, ada siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang terakhir, kelebihannya itu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Dan juga kekurangannya. Kekurangannya itu di sini ada 3. Yang pertama, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PPM. Yang ketiga, ada tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Yang keempat, ada materinya strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini dimaksud SPBM itu suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah yang berdasarkan masalah nyata yang bertujuan untuk kemandirian siswa dalam menghadapi masalah yang ada. Next, karakteristik SPBM. Karakteristik SPBM itu permasalahan jadi starting point dalam belajar, lalu permasalahan membutuhkan perspektif ganda, belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan juga kooperatif. Lalu SPBM melibatkan evaluasi dan review, pengalaman peserta didik, dan proses belajar. Yang terakhir, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan tidak terstruktur. SPBM memiliki tujuan
untuk menentukan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiahnya. Next, desain masalah SPPM adalah bersifat terbuka. Materi pembelajaran tidak bersumber dari buku saja, tapi bersumber juga dari peristiwa-peristiwa sesuai kurikulum yang berlaku dan juga pemilihan kriteria bahan pelajaran. Ada juga langkah-langkah SPPM. Yang pertama, ada merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, ada mengumpulkan data, yaitu siswa mencari dan menggambarkan informasi atau data yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan, merumuskan rekomendasi. Yang keenam, terakhir, pemecahan masalah, yaitu siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Juga kelebihan dan kekurangan SPPM, kelebihannya itu pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, ada menantang kemampuan siswa, cara memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Lalu, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian, kekurangannya, pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba kembali. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan saja. Yang ketiga, ada tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin belajar. Yang kelima, materinya itu ada strategi pembelajaran afektif. Yang dimaksud strategi pembelajaran afektif itu suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai dan sikap yang diukur oleh. Karena itu, menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam. Pembelajaran afektif ada juga tingkatannya. Yang pertama ada reserving atau attending, responding, valuing, organization, dan characterization. Ada juga kesulitan pembelajaran afektif. Yang pertama, sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seorang. Yang kedua, ada pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara, berdampak pada pembentukan karakter siswa. Yang ketiga, ada keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena penilaian afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan juga apresiasi. Dari yang keenam ada strategi pembelajaran kuantum. Yang dimaksud quantum learning itu kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan juga bermanfaat bagi mereka.
Quantum learning bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat atau memori, dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan berperilaku. Asas dari quantum learning itu sendiri adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajarnya dari quantum learning itu adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Quantum learning prinsipnya itu pertama, mengetahui bahwa segalanya berbicara. Dua, mengetahui bahwa segalanya bertujuan. Yang ketiga, menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman. Yang terakhir, mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Langkah-langkah dari quantum learning. Yang pertama, tumbukan. Konsep tumbukan adalah konsep operasional dari prinsip bawalan dunia mereka ke dunia kita. Dengan usaha menyertakan siswa dalam pikiran dan emosinya, sehingga terciptanya jalinan dan kepemilikan bersama atau kemampuan saling memahami. Yang kedua, alami. Tahap ini jika kita tulis pada rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada kegiatan inti. Konsep alami mengandung pengertian bahwa dalam pembelajaran, guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa, sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Kemudian yang ketiga ada namai. Yang keempat ada demonstrasikan. Tahap ini pada kegiatan inti. Pada tahap ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu. Hal ini sekaligus memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya. Lalu kelima ada ulangi. Tahap ini jika kita tuangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran terhadap pada penutup, tahap ini dilaksanakan untuk memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa aku tahu bahwa aku tahu ini. Kegiatan ini dilakukan secara multimodalitas dan multi kecerdasan. Yang keenam ada rayakan. Tahapan ini dituangkan pada penutup pelajaran dengan maksud memberikan rasa puas untuk menghormati usaha, ketekunan, dan juga kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan. Lalu, kelebihan dan kekurangan quantum learning. Kelebihannya, pertama, selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. Yang kedua, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme suara siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa. Yang kelima, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri sendiri. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang juga memadai. Yang ketiga, kurang dapat mengontrol peserta didik. Yang terakhir, materinya itu nomor 7, ada strategi pembelajaran saintifik. Yang dimaksud pembelajaran saintifik itu mode pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, menanya, eksperimen, mengolah data atau informasi, dan kemudian
dikomunikasikan. Pembelajaran saintifik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Tujuan yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Tujuan yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Tujuan yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Pembelajaran saintifik mempunyai prinsip yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum, dan juga prinsip. Yang kedua, membentuk student self-concept, yaitu membangun konsep berdasarkan pengalaman peserta didik sendiri. Yang ketiga, menghindari verbalisme. Lalu, langkah-langkah pembelajaran saintifik. Pertama, melakukan pengamatan terhadap aspek-aspek dari suatu fenomena untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diketahui dan menalar untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan pengetahuan pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik. Yang keempat, mengasosiasi atau menganalisis data atau informasi untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, nomor 5, mengkomunikasikan kesimpulan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik. Kelebihannya itu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Lalu pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan atau memori, dan juga transfer pada siswa. Yang ketiga, ada menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan juga keberhasilan. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, sini ada 2. Pertama, ada menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan berpikir untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir dan mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi baginya. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama juga untuk membantu mereka menemukan teori atau memecahkan masalah yang lain-lainnya. Di sini sudah selesai presentasi dari saya. Saya akan menutup. Mohon maaf jika terjadi kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, atau ada kesalahan dari tata bahasa yang kurang dari saya, atau dari suara yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.